Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Mila Nurhayati dengan NPM 200606044 dari kelas Teknik Informatika. Untuk memenuhi tugas kedua yaitu mata kuliah kecerdasan buatan mengenai metode pencarian heuristik. Materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang pengertian metode pencarian heuristik, jenis-jenis metodenya yaitu yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada generate and test, kedua high climbing, ketiga best fit search, yang keempat search. Pengertian metode heuristik itu sendiri yaitu kata heuristik berasal dari sebuah kata kerja bahasa Yunani, heuriskin, yang berarti mencari atau menemukan. Dalam dunia pemrograman, sebagian orang menggunakan kata heuristik sebagai lawan kata algoritmik, di mana kata heuristik ini diartikan sebagai suatu proses yang mungkin dapat menyelesaikan suatu masalah, tetapi tidak dapat jaminan bahwa solusi yang dicari selalu dapat ditemukan. Di dalam mempelajari metode-metode pencarian ini, kata heuristik diartikan sebagai satu fungsi yang memberikan suatu nilai berupa biaya perkiraan atau estimasi dari suatu solusi. Jenis-jenis metode pencarian heuristik. Yang pertama ada generate and test atau bangkit dan uji. Merupakan sebuah metode yang paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Jika pembangkitan sebuah solusi yang mungkin dikerjakan secara sistematis, maka prosedur ini menjamin akan menemukan solusinya. Tetapi, jika ruang masalahnya sangat luas, mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Di dalam GT ini terdapat dua prosedur penting. Pembangkit membangkitkan sebuah solusi yang mungkin, dan tes menguji solusi yang dibangkitkan tersebut. Pendekatan GT dengan strategi bangkit dan uji atau generate and test. Yang pertama, buatlah atau bangkitkan sebuah solusi yang memungkinkan untuk sebuah problem. Hal ini dapat berarti pembuatan sebuah titik khusus dalam ruang problem. Yang kedua, lakukan pengujian untuk melihat apakah solusi yang dibuat benar-benar merupakan sebuah solusi dengan cara membandingkan titik khusus tersebut dengan goalnya atau solusinya. Yang ketiga, jika telah diperoleh sebuah solusi, langkah-langkah tersebut dapat dihentikan. Jika belum, kembalilah ke langkah pertama. Yang kedua ada jika pembangkitan atau pembuatan solusi-solusi yang dimungkinkan dapat dilakukan secara sistematis, maka prosedur ini akan dapat segera menemukan solusinya, bila ada. Namun, jika ruang problem sangat besar, maka proses ini akan membutuhkan waktu yang lama. Metode generate and test ini kurang efisien untuk masalah yang besar atau kompleks. Yang kedua ada high climbing, merupakan salah satu variasi metode buat dan uji generate and test, di mana umpan balik yang berasal dari prosedur uji digunakan untuk memutuskan arah gerak dalam ruang pencarian. Dalam prosedur buat dan uji yang murni, respon fungsi hanyalah ya atau tidak. Dalam prosedur high climbing, fungsi uji dikombinasikan dengan fungsi heuristik yang menyediakan pengukuran kedekatan suatu keadaan yang diberikan dengan tujuan. Prosedur high climbing. Yang pertama, buatlah solusi usulan yang pertama dengan cara yang sama seperti yang dilakukan dalam prosedur buat dan uji. Yang kedua, dari solusi ini, terapkan sejumlah aturan yang dapat diterapkan untuk membuat sekumpulan solusi usulan yang baru. Yang ketiga, untuk setiap elemen kumpulan solusi tersebut, kirimlah elemen ini ke fungsi uji. Jika elemen ini merupakan sebuah solusi, berhentilah. Jika tidak, periksa apakah elemen ini merupakan yang terdekat dengan solusi yang telah diuji sejauh ini. Jika tidak, buanglah. Yang keempat, ambillah elemen terbaik yang ditemukan di atas dan pakailah sebagai solusi usulan berikutnya. Langkah ini bersesuai dengan langkah dalam ruang problem dengan arah yang muncul sebagai yang tercepat dalam mencapai tujuan. Yang kelima, kembalilah ke langkah 2 jika hal itu tidak terjadi. Masalah-masalah yang mungkin timbul pada prosedur high climbing. Yang pertama, maksimum lokal adalah suatu keadaan yang lebih baik daripada semua tetangganya, namun masih belum lebih baik dari suatu keadaan lain yang jauh letaknya darinya. Yang kedua, daratan adalah suatu daerah datar dari ruang pencarian, di mana semua himpunan keadaan tetangganya memiliki nilai yang sama. Yang ketiga, punggung adalah suatu daerah ruang pencarian yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya, namun tidak dapat dibalikan oleh langkah-langkah tunggal ke arah manapun. Keempat, melakukan langkah balik ke simpul yang lebih awal dan mencoba bergerak ke arah yang lainnya. Yang kelima, melakukan lompatan besar ke suatu arah untuk mencoba bagian ruang pencarian yang baru. Menerapkan 2 atau lebih aturan sebelum melakukan uji coba,
ini bersesuaian dengan bergerak ke beberapa arah sekaligus. Jenis hill climbing yang sedikit berbeda. Yang pertama ada simple height atau hill climbing sederhana. Yaitu ada algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum lokal. Urutan penggunaan operator akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi. Tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah selanjutnya. Yang kedua ada steepest ascent hill climbing. Dengan memilih kemiringan yang paling tajam atau curam, hampir sama dengan simple hill climbing, hanya saja gerakan pencarian tidak dimulai dari paling kiri. Gerakan selanjutnya dicari berdasarkan nilai heuristik terbaik. Yang ketiga ada best fit search, yaitu pencarian terbaik pertama. Merupakan suatu cara yang menggabungkan keuntungan atau kelebihan dari pencarian breadth first search dan depth first search. Pada setiap langkah proses pencarian terbaik pertama, kita memilih node-node dengan menerapkan fungsi heuristik yang memadai pada setiap node atau simpul yang kita pilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu untuk menghasilkan penggantinya. Best fit search melakukan proses searching dengan cara memberikan estimasi beberapa jauh node asal dari solusi yang diinginkan. Dengan metode ini, proses dilakukan dengan melakukan ekspansi terhadap setiap node yang memiliki estimasi terpendek. Yang keempat ada search. Search merupakan gabungan antara best first dan breadth and bound search. Misalkan kita memberikan estimasi setiap node terhadap solusi yang diinginkan. Maka proses searching untuk mencari jarak terpendek dilakukan dengan melakukan komputasi terhadap total estimasi. Total estimasi yaitu cost sama dengan cost plus estimasi cost. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.